Halo teman-teman, selamat siang, sugeng siang. Bertemu lagi dengan aku, Caraka sebagai host dan partner aku. Adelia. Oke, jadi sekarang ini kita ada di podcast Sosan dan pada kali ini nih kita akan membahas topik yang tentunya topik pembahasan kita tidak jauh-jauh nih dari narasumber kita nih. Topik kali ini tuh ada apa sih Mbak Adel? Oke, jadi untuk podcast kali ini kita akan bahas tentang media digital. Nah, kita tuh nggak sendirian, jadi kita juga kedatangan bintang tamu, ada 2 bintang tamu nih. Mungkin bisa say hi dan perkenalan diri. Halo, nama aku Haidar, umurku 13 tahun, sekolah di SMP 24 Semarang, Gunung Pati. Mungkin untuk Mbaknya nih, monggo perkenalan. Halo semua, nama aku Karin, umur sekarang 17 tahun dan aku sekolah sekarang di SMA Negeri 9 Semarang. Oke nih, ini nih bintang tamu kita kali ini nih keren-keren nih Mbak. Jauh-jauh nih dari luar kota, datang subuh-subuh pagi-pagi hanya untuk podcast ini loh Mbak. Jauh-jauh ke Gunung Pati. Betul, jauh-jauh ke Gunung Party ya toh. Party. Ya kan, Party. Nah, kali ini kita bahas soal apa sih Mbak? Kita kan tadi mau bahas tentang media digital nih, karena kalian kan generasi Z yang dianggap tuh paling aktif lah gitu terkait media digital ini. Nah, gimana sih pengaruh ya media digital bagi kalian gitu dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar? Kalau untuk sekarang yang paling aku rasain itu aku lebih nyaman interaksi sama teman-teman lewat chat. Atau teman-teman yang nggak begitu deket itu lebih malah jadi deket di chat. Tapi nanti kalau ketemu tuh Beda. beda, jadi canggung lagi gitu. Aneh ya rasanya. Iya, gitu. Gitu sih. Buat Mas Haidar nih. Ya, kalau aku kan memang dari awal udah introvert ya, jadi ya karena adanya media digital ini jadi terbantu lah gitu. Jadi lebih kalau ngomong di depan banyak orang itu jadi grogi, tapi kalau di ngomong di chat ya nggak grogi gitu. Berarti media sosial tuh membuat kalian lebih pede gitu ya dalam Iya. menjalani hari-hari kalian gitu. Iya. Nah terus nih, kalian kan pasti punya nih platform media sosial favorit kalian gitu kan yang bisa bilang kalian pakai setiap hari nih. Iya. Nah kira-kira dari Mbak Karin dulu nih, apa sih platform media sosial favoritnya? Kalau aku Twitter yang pertama sama Instagram sih. Iya. Alasannya kenapa kok memilih Twitter dan Instagram sebagai favorit? Kalau Twitter itu informasi di Twitter tuh cepat banget nyebarnya. Nah, jadi lebih cepat dapat infonya gitu loh. Tapi walaupun info itu belum pasti bener atau enggak, tapi ya cepat lah intinya. Kalau Instagram sendiri kenapa? Kalau Instagram, kalau sama teman-teman, follow-followan sama teman-teman gitu lebih banyak di Instagram daripada di Twitter. Karena teman-teman juga kalau Twitter tuh lebih private ya. Iya. Kalau Instagram itu ya lebih public. Kayak gitu. Berarti itu kadang memulai pertemanan lah katakannya itu bisa dari media sosial gitu Iya, ya. dari Instagram tentunya. Kalau dari Mas Haidar sendiri nih. Kalau aku platform media sosial yang paling aku sering gunakan atau favorit itu ya Instagram sama Discord. Instagram sama Discord. Kalau Instagram ya kita mungkin udah ketahui bersama-sama lah prosesnya. Nah, dia bilang Discord nih. Gimana sih penggunaan Discord itu sebagai media sosial gitu? Kan karena aku kan juga sering main game juga ya, game online. Nah, dengan adanya Discord itu kita jadi lebih terbantu untuk kayak mengumpulkan komunitas gitu, terus bisa mabar sama orang lain juga dengan bisa on voice gitu loh. Berarti katakanlah Discord itu bisa menyatukan orang dari berbagai penjuru dunia dengan dengan perbedaannya masing-masing ya Mas. Betul. Disatukan oleh aplikasi. Iya. Wah keren banget ya Mbak berarti Discord nih. Oh ya, tadi ngomong kan katanya main game nih. Iya. Game apa sih yang biasa dimainin itu? Aku biasa main Call of Duty sama Valorant. Waduh, ini calon-calon gamer nih jangan-jangan ya kan. Hobi banget main game. Nah, lanjut nih Mbak pembahasan kita selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang games, kalau main games itu kan pasti lama kan, nggak mungkin sedikit. Sebentar-bentarnya main game tuh pasti lama gitu. Nah, cara kalian bagi waktunya tuh gimana? Pasti kan juga ada kesibukan lain gitu. Iya, kalau aku ya pertama sekolah ya, itu kan jauh dari HP kan.
terus habis itu biasanya aku juga sering olahraga, main basket, sama kalau misalkan lagi libur gitu, lagi habis main game, kalau dirasa udah cukup main gamenya ya aku ke kamar main gitar gitu sambil nyanyi. Kalau dari kamu sendiri nih gimana cara ini mengatur tempo ritme waktu? Kalau aku nentuin prioritas dulu sih. Jadi kalau ada yang lebih penting daripada main HP, aku selesaiin yang lebih penting dulu, baru main HP gitu. Berarti ini ya, main HP itu katakanlah sebagai imbalan atas apa yang Iya. sudah dilakukan gitu ya. Imbalan. Tapi kadang tuh kita ngelakuin yang lebih penting tuh pakai HP juga gitu. Oh gitu. Iya. Misalnya nih kayak gimana nih makanya penting pakai HP nih? Misalnya kita apa ya? Butuh nge-search sesuatu. Nah, itu pakai HP. Oh. Tapi kalau setelah itu baru main-main lah, scroll TikTok atau apa gitu. Oke. Nih selanjutnya nih kan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya keberadaan media sosial itu kan membuat berbagai macam berita tercepat tersebar gitu ya. Nah, gimana sih cara kalian itu memilah gitu apa mengenai berita itu, cara kalian memfilter katakanlah berita itu gimana sih? Mungkin kalian tuh tipe yang mudah percaya Iya. sama berita-berita gitu atau yang lebih selektif gitu. Kalau aku awal dapat berita banget itu gak yang gampang percaya. Tapi terus aku bakal nanya ke temanku, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, atau nanya ke siapapun lah, atau nge-tweet di Twitter ini benar apa enggak. Nah habis itu kan orang-orang ngasih info, oh ini nggak benar, terus akhirnya ya percaya atau nggak benar. Kalau dari Haidar sendiri? Kalau aku sih nggak gampang percaya dulu ya gitu. Jadi aku research lagi lah dari sumber-sumber terpercaya kayak kompas.com, iNews gitu. Kalau Mbak Adel nih gimana nih tipenya nih, langsung gampang percaya apa enggak? Kan kadang ada orang yang begitu berita muncul langsung wah ini nih gini nih, orang gini nih gitu kan. Enggak. Enggak Dong. Kalau berita-berita dari sosial media tuh kita harus bijak tentunya. Jadi nggak boleh langsung percaya gitu. Kayak kita cari tahu dulu sumbernya, ini sumber yang terpercaya atau bukan. Terus kita riset juga dari sumber-sumber lain tuh ada nggak berita ini. Terus sama ya tadi bener tanya sama teman-teman atau siapa gitu. Oke. Ini kan tentunya kalian kan main YouTube kan, pasti kan main YouTube juga dong. Nah di dalam YouTube kan ada berbagai macam konten dengan berbagai macam jenisnya kan. Dari kalian sendiri ada nggak sih konten yang menjadi favorit kalian yang ibarat kata tuh kalian tuh harus tonton dulu entah sebelum tidur atau pas bangun, karena kalau nggak nonton tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Ya. Ada nggak sih kira-kira? Konten itu aku lebih ke vlog. Vlog. Nah itu ditontonnya waktu sebelum maem atau pas maem lah, biar nggak bosen aja sih. Jadi vlog-vlog yang asik. Vlog yang asik. Iya, yang menghibur. Kalau makan harus sambil nonton YouTube ya. Iya, Iya, kalau nggak tuh bener. maem nanti nggak ngapa-ngapain tuh kayak wah, Bingung ya. Iya. Ya, sama gitu. Tapi jangan sampai gini ya, lagi nonton YouTube, udah kok hilang ya. Kasih kan nonton YouTube jadi gini udah hilang, diambil orang tua ternyata udah. Kalau dari Haidar sendiri ada nggak nih? Kalau aku biasanya nonton YouTube itu karena aku sering main game ya. Nah itu nonton tips buat gamenya gitu. Tips Oh, gamenya. berarti ini ya lebih suka ngeliatin orang-orang yang mengajari kita bagaimana cara bermain game gitu ya. Biasanya kontennya YouTubernya dari mana nih yang paling sering ditonton? Yang paling sering ditonton tuh dari Amerika. Soalnya Amerika tuh sangat beragam. Oh, Amerikanya Amerika Latin. Bukan. Bukan. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Siapa tahu kan ada Mbak, jangan gitu. Terus nih Mbak, lanjut Mbak. Ada apa Oke, nih? tadi kan terkait kayaknya tuh kayak kesukaan kalian semua gitu yang baik-baik. Ada nggak sih kayak dampak negatifnya sendiri gitu dari media digital yang kalian gunakan gitu? dampaknya jadi kecanduan sih yang pasti. Terus ya ini ya Sama. kacamata nih, bikin minus ya. Terus ya gara-gara pandemi juga kan kita lama di rumah, HP-nan terus, jadi interaksi sama orang jadi susah. Mau mulai interaksi jadi susah, ya itu dampak yang paling kerasa. Kalau Mas Haidar? Kalau aku ya mata udah jadi gampang capek tuh. Berarti ini ya Mbak, ternyata nih selain media sosial membawa dampak positif, ada dampak negatifnya juga ternyata. Iya. Dan lalu nih kan di media sosial yang kita tahu kan banyak
hal bisa tersebar dengan cepat. Nah, kalian pernah nggak sih berpikir untuk memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana penunjang kalian untuk memperlihatkan bakat atau kemampuan kalian gitu loh? Tadi Wah, kalau sampai saat ini aku belum ya. belum ada. Jadi sosial media cuma buat hiburan aja. Kalau dari, belum bisa memaksimalkan. kalau dari Mas Haidar nih ada nggak? Kalau aku udah ada, jadi kalau misalkan main gitar gitu direkam terus dimasukin di Instagram. Oh, dimasukin Instagram. Iya. Banyak penontonnya Mas, kira-kira ada berapa juta followers yang menonton? Ya kan biasanya kan pakai reels gitu ya. Pakai reels. Nah reelsnya itu ya biasanya ya 300-an lah. Reelsnya. Biasanya ini di saat kan di saat kita menunjukkan bakat itu kan kadang ada nih komentar-komentar orang yang kayak iri, Head comment ya, gitu. head comment ada nggak sih di Instagramnya komenannya Mas Haidar? Kalau aku matiin sih. Oh, dimatiin komentarnya. Tipe yang ini ya, nggak mau ini ya. Jadi yang Pinter cerdas banget. ya, biar nggak kepikiran. Biar nggak kepikiran, biar nggak Betul, kayak betul. setiap saat, aduh ada head comment gini nih, Iya, gimana ya? benar. Boleh. Tapi kalau head comment tuh bisa jadi Apa itu? bikin kita introspeksi diri. Oh, berarti itu tipe orang yang nggak head comment tuh terus dibuat berlarut-larut, tapi head comment itu dijadikan sebagai motivasi untuk naik. Iya, kan? Nah, lanjut nih. Kalian itu kan bisa dibilang salah, tipe. Kalian itu kan adalah generasi Z yang digital native, di mana kalian itu tuh menguasai berbagai hal. Nah, kalian menyadari nggak sih apa istilah di era digital ini yang membuat kalian mempunyai bakat atau kemampuan di bidang digital gitu? Mungkin dari Mbak kan Wah, kalau itu aku nggak ada sih. nggak ada. Belum, mungkin Belum belum. mungkin ya, belum belajar. Tapi pengen Pengen. bisa sesuatu lah Oh, ya. iya. Iya. Lu- Pengen banget. Mas Haidar ada nggak? Kalau aku ada sih, aku lagi terjun ke dunia pemrograman. Keren Keren banget. banget ya kan, jadi programmer nih ya kan, besok kalau ada apa, oh ini gini doang nih, simple ya kan, easy. Soalnya kalau di sekolahan udah diajarin dasar-dasarnya, bilangan biner gitu. Oh, keren banget ya. Tahu nggak? Jangan tanya dong, saya aja matematika nggak lulus, Pakai nanya. pakai nanya ya kan, apa kabar? Oke, berarti tertarik gitu kan ke program-programan gitu. Kalau Mbak ada ketertarikan apa gitu? Ya pengen bisa mudeng seluk-beluknya dunia maya. Terus kayak apa ya? Ya sama sih program-programnya, tapi ya itu pusing. Oh, ini Pernah kan ada juga pelajarannya di sekolah. Ya. Itu susah. Tapi ini bilang susah nih, jangan-jangan nanti dia jadi salah satu orang yang menciptakan platform baru ini kan. Ini dari bermula dari kepo loh, penasaran, terus menciptakan platform baru. Oke, kan di media sosial tuh banyak banget tren-tren ya kan yang berkembang dan dengan cepatnya menyebar. Dari Mbak Arin ini ada nggak sih tren yang membuat menarik gitu dari efek samping media sosial itu? Ya aku lebih ke fashion dan makeup sih. Fashion dan Ya makeup. kan K-popers juga ya. Oh, Jadi K-popers. ya, Aku tahu sendiri wes, nggak ada yang sama. kiblatnya ke Korea. Oh, kiblatnya Korea. Ya, jadi kita kan nggak mungkin ya kalau harus ke Korea buat lihat-lihat fashion doang gitu Iya. kan. Nah, jadi lewat sosial media. Kiblatnya ke Korea, bukan ke Iya. Paris ya malahan ya. Korea. Sekarang Korea. Nah, sekarang Korea. Iya. Koreanya Korea mana? Utara apa selatan? Selatan. Oh, selatan. Utara, wow. Woi, ada apa nih? Ya kan? Wow. Oke, mungkin Mas Haidar ada nggak kira-kira? Kalau aku sih tren ya. Kalau tren aku nggak pernah ngikutin tren-tren gitu. Ya jadi diriku sendiri lah. Jadi diri sendiri. Berarti dia ini tipe orang yang ini Mbak, apa? Bukan Ikutin mengikuti tren. tren, tapi dia menciptakan tren baru. Ini Iya. jangan sampai Boleh. ntar tiba-tiba ada tren apa kan ternyata penciptanya Mas Haidar. Waduh kan. A1 pokoknya. Ditunggu pokoknya. Anti mainstream. Anti mainstream. Mainstream. Pokoknya ditunggulah trennya nanti gimana ya kan. Siap. Oke, ini nih pertanyaan pamungkas nih. Wis, kalau pamungkas nih biasanya terakhir ya toh. Itu ya. Pamungkas itu yang nyanyi To The Bone itu. Oh iya, salah bukan. Udah bon. Bukan. Pamungkas itu tuh senjata.
Bukan, Pamungkas tuh pemain sepak bola. Oh, Bambang Pamungkas. Boleh. Boleh. Oke, mungkin langsung aja nih. Apa sih saran yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman kalian yang sedang menonton saat ini? Bagaimana caranya mereka supaya bijak untuk menggunakan media sosial? Monggo. Oh, kalau dari aku banyakin kesibukan di luar. Cari kesibukan lah. Kalau aku di sekolah ikut organisasi. Jadi ya HP itu agak ke apa distract. Agak keganti sama kesibukan di luar itu. Nah, terus ya sekarang kan udah nggak pandemi, jangan HP-an terus lah, interaksi sama orang-orang di luar. Kalau Mas Mas Haidar gimana? pesan nih. Kalau aku ya berinteraksi sama orang lain juga, terus jangan lupa go touch some grass. Tuh dengerin teman-teman, go touch some Go grass. touch some grass. Grass Jangan di rumah terus. Jangan di rumah terus. Grass itu apa? Grass itu rumput. Ya. Jangan sentuh rumput. Ya. Bukan. Salah. Berarti salah. Ya bukan itu tuh, dengerin tuh buat teman-teman yang kebiasaan di rumah. Kan terkadang itu kita melihat bahwasanya teman-teman tuh aktif banget di HP tapi susah keluar ya kan. Iya. Jadi Apalagi yang- kan tadi katanya introvert Nah, kan. itu kan Iya, kan lebih sering-sering bersosialisasi gitu biar gak antisosial gitu. Bahkan kan kalau orang tua zaman dahulu tuh ngejewer anaknya buat masuk karena ada maghrib. Sekarang orang tua zaman sekarang tuh beda. Ngejewer anaknya tuh supaya bersosialisasi Iya, keluar. betul. Betul banget. HP terus. HP HP terus main game terus ya tuh mau jadi apa kamu? Enggak. Oke, mungkin dari Mbak Adel nih, ada nggak sih pesan-pesan buat? Pesan-pesan ya sama sih, mungkin buat teman-teman semua batasilah penggunaan media sosial karena mungkin memang teman-teman kita di dunia maya itu penting, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita itu seperti keluarga lebih penting, oke? Dengarkan, camkan itu ya teman-teman yang sedang menonton. Ingat itu. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton nih, ingat ya, kita itu boleh bermain media sosial. Kita boleh ikut trennya dari media sosial, tapi jangan sampai kita disetir oleh media sosial, tapi kita yang harus nyetiri media sosial. Oke, kita udah ada di akhir nih teman-teman. Mungkin aku sebelumnya sebagai selaku host di sini mengucapkan mohon maaf, mewakilkan teman-teman yang ada di sini juga. Apabila ada kami dalam berkata-kata tindakan kami ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri, sampai dijumpa di podcast yang lainnya. See you, bye-bye.